dia mau mandi nih misalnya, bajunya dilepas terus kita suruh coba taruh di tempat baju kotornya Rumi di mana gitu. Nanti dia taruh sendiri gitu. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu yang menjadi salah satu indikasi kalau dia bisa fokus nggak sih? Ya, jadi memang aku deg-degan juga. Hai Mams, kembali lagi di Moms Talk, podcast dari Mama untuk Mama. Yeay, ayo suaranya. Kali ini kita harus lebih aktif dari biasanya. Wah, karena sudah ada Mbak Bibah di sini. Adalah ibu psikolog ya, ibu dan juga psikolog. Betul. Ibu dua anak ya Mbak ya? Ya. Yang satu umur 3,5 tahun. Yes. Yang satu lagi Mau 1 tahun nih. mau 1 tahun. Wah, bentar lagi ulang tahun. Iya. Jadi gini, Moms, bagi beberapa masyarakat hiperaktif atau ADHD itu selalu dianggap jadi anak nakal, susah diatur gitu ya Mbak Bibah ya. Nah, tapi apakah anak hiperaktif itu selalu nakal dan tidak bisa diatur? Atau apakah sebenarnya nakal dan tidak bisa diatur itu selalu menjadi dampak dari hiperaktivitas? Ya, kita sebaiknya membahas lebih dalam lagi soal hiperaktif itu sebenarnya apa sih Mbak Bibah? Oke. Jadi ADHD sendiri itu sebenarnya gangguan. Jadi gangguan di mana seseorang ini nggak bisa memusatkan perhatian. Ada yang beberapa disertai dengan hiperaktivitas, namanya ADHD. Jadi Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Kemudian ada beberapa yang memang hanya gangguan perhatian tok. Jadi ADD, Attention Deficit Disorder tanpa hiperaktiviti. Gitu. Nah, di sini kalau ADHD sendiri gangguannya atau cirinya adalah mereka sulit untuk memberikan atau fokus pada sesuatu hal. Jadi mereka mengalami gangguan pemusatan perhatian. Kemudian yang kedua hiperaktivitas dan yang ketiga adalah impulsivitas. Jadi mereka kesulitan untuk melakukan pengendalian diri atau kontrol diri. Nah. Jadi hiperaktif itu sebenarnya bawaan genetik atau terbentuk? Oke, ADHD sendiri ya Mbak Adis ya. Jadi di sini ADHD sendiri kalau misalnya ditanya untuk faktor resiko, faktor utamanya ini penyebabnya apa, belum tidak bisa dipastikan. Oh gitu. Jadi di sini artinya faktornya ini sangat banyak. Yang pertama genetik, yang kedua bisa diperparah dengan kondisi lingkungan. Ya betul. Bisa juga dari masa kehamilan. Gitu. Jadi ketika ibu hamil asupannya misalnya minum alkohol atau merokok itu meningkatkan resiko anak itu terlahir dengan kondisi ADHD. Gitu. Jadi kalau untuk penyebab utamanya sangat kompleks sekali. Gitu ya, bisa berbagai macam faktor betul. gitu ya. Terus apakah bisa terindikasi atau ketahuan dari usia batita? Ya, biasanya memang anak ADHD ini wajarnya mulai bisa diindikasi di bawah umur 12 tahun. Dan biasanya mulai umur 13 biasanya umur 3 tahun itu sudah mulai bisa dilihat. Jadi mulai bisa diobservasi perilakunya. Gitu. Jadi udah mulai bisa dilihat dari umur 3 tahun. Dan semakin kelihatan lagi, semakin gede makin kelihatan gitu ya. Apalagi kalau misalnya belum mendapatkan ini intervensi atau tertangani dengan baik. Nah, biasanya apa tuh sangat biasanya? Kelihatan. Tanda-tanda di usia 3 tahun tuh biasanya hiperaktif tuh apa? Kadang-kadang kan kita suka insecure ya sebagai orang tua, anak umur 1 tahun yang lainnya anteng-anteng, anak kita nggak bisa diam gitu kan. Apakah itu bisa dibilang hiperaktif juga gitu? Ternyata enggak ya, belum tentu. Kadang ini ya orang mikir anak terlalu aktif, wah ini berarti ADHD nih. Kadang langsung judgmentalnya seperti itu. Padahal untuk menegakkan diagnosa ADHD sendiri nggak semudah itu gitu. Harus diobservasi juga sangat mudah sekali. Dan kenapa kok kemudian yang dilihat itu hiperaktivitasnya? Karena itu yang terlihat gitu. Kalau sedangkan attention deficitnya atau gangguan pemusatan perhatiannya kan memang perlu observasi yang sangat intensif gitu ya. Betul. Apakah ketika mereka melakukan kegiatan mereka gampang terpecah konsentrasinya, atau ketika misalnya mereka melakukan sesuatu impulsif jadi nggak mikir jangka panjang efeknya seperti apa, mereka langsung melakukan sesuatu. Yang kelihatan tuh kan yang perilakunya yang mereka lari ke sana kemari, manjat-manjat. Itulah kenapa kok kemudian orang-orang ngelihatnya kalau anak yang terlalu over mungkin dianggap terlalu over, wah ADHD nih, padahal belum tentu gitu. Harus diobservasi lebih lanjut soal pemusatan perhatiannya tadi ya. Terus apa tuh tandanya kalau usia mulai 3 tahun? Apa aja? Biasanya kondisi-kondisi kayak misalnya mereka ketika dihadapkan pada sesuatu tugas atau misalnya kita ngajak suatu aktivitas, mereka ini gampang kepecah konsentrasinya. Jadi di sini salah satu ciri ADHD itu adalah mereka ini sangat peka
dengan rangsang dari sisi manapun, entah dari pendengaran, penglihatan, ataupun mungkin mereka sekelebat gitu ngelihat sesuatu langsung ke distract kayak gitu. Kemudian selain itu cirinya adalah ketika mereka diajak berkomunikasi. Nah, mereka cenderung sulit untuk mengikuti instruksi. Nah, karena kalau instruksi itu kan kadang gini ya, kita ngasih instruksi mungkin terlalu panjang. Jadi mereka belum selesai dengerin instruksi, mereka udah kabur duluan kayak gitu. Jadi salah satu cirinya kayak gitu. Dan mungkin salah satu dan bentuk lain dari bentuk ADHD ini adalah ketika mereka melakukan sesuatu hal tuh pasti nggak selesai. Jadi ketika misalnya mengerjakan tugas atau bermain, mereka gampang pindah-pindah. Jadi gampang pindah ke sini, ke distrak mana, iya gitu. Jadi mereka gampang untuk ke distrak. Sampai jadi akhirnya hiperaktif gitu ya. Jadi kelihatannya kan kegiatannya jadi mental sini gitu ya, kelihatannya orangnya kayak gitu. Gitu. Kalau tadi kan ada banyak nih faktornya, bisa dari genetik, dari masa kehamilan kalau misalnya mengkonsumsi yang tidak dianjurkan gitu. Betul. Ada juga yang soal lingkungan. Apa sih lingkungan yang seperti apa yang bisa mendukung si kondisi hiperaktivitas ini? Gitu, jadi memang salah satu faktor resiko dari lingkungan itu bisa menjadi salah satu faktor resiko. Artinya ketika dia sudah ada genetik mungkin dari lingkungan dari keluarganya ada yang ADHD, ketika lingkungan memang membentuk dia seperti itu bisa memperparah, maka akan semakin kondisinya akan semakin rumit gitu ADHD-nya gitu. Misalnya kurang diajarin fokus gitu ya mungkin. Misalnya atau mungkin dengan tadi berkaitan dengan gadget. Nah, bisa jadi itu juga salah satu jadi faktor resiko yang memperburuk kondisi ADHD. Jadi gadget bisa makin bikin hiperaktivitas tuh makin parah. Jadi bukan ke hiperaktivitasnya tapi lebih ke fokusnya, ya? Konsentrasinya seperti itu. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana lingkungan ini menjadi justru jadi faktor resiko yang besar ketika anak-anak ini sudah ada bawaan ADHD. Terus sebagai orang tua kita bisa melakukan apa nih kalau misalnya anak kita pada akhirnya usia 3 tahun, wah kedeteksi nih kayaknya ada bakat ADHD nih. Terus sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya memang sudah sangat terlihat gitu dan sudah sangat yakin ada tanda-tanda yang mungkin sudah sangat diyakini gitu ya ADHD, akan sangat lebih baik ketika langsung dibawa ke profesional. Artinya untuk menegakkan diagnosa ADHD secara pasti ini butuh dari dokter, kemudian psikiater dan juga psikolog. Jadi sangat penanganannya itu melibatkan banyak pihak gitu. Rumit ya kayaknya. Karena memang kondisi ADHD ini kadangkala pada beberapa kasus membutuhkan bantuan farmako juga. Jadi bantuan obat-obatan, terutama ketika ada hiperaktivitasnya, gitu, dan juga impulsivitasnya. Jadi ada obat-obatan yang memang itu digunakan untuk bisa membantu mereka untuk lebih bisa mengendalikan mengontrol seperti itu. Jadi memang sangat kompleks untuk bisa menegakkan ADHD ini dan sangat butuh assessment yang mendalam. Gak bisa yang cuma ngelihat cocok logi gitu ya. Jadi ini kayaknya kayak gini. Diajarin ini kayaknya kok fokusnya kemana-mana nih. Padahal untuk menegakkan diagnosa ADHD pun butuh observasi yang nggak sebentar, Mbak Adis. Lama ya, cukup lama ya. Jadi si anak ini benar-benar diperhatikan. Udah mulai munculnya kapan, kemudian dalam setting yang seperti apa. Jadi nggak cuma yang kalau di rumah kayak gini nih Mbak gitu, nggak cuma yang nggak bisa yang hanya dari satu setting lingkungan, tapi kalau di sekolah gimana, kalau di lingkungan lain gimana, karena kadang kan gini, kalau misalnya kalau di rumah kegiatannya aktif banget gini, apakah di luar juga seperti itu? Nah, jadi perlu untuk assessment yang sangat mendalam. Kalau ADHD biasanya kalau di rumah aktif, di luar juga aktif sama aja. Jadi harus disinkronkan, apakah di setting lingkungan sekolah pun juga seperti itu, misalnya kalau udah sekolah, atau mungkin di lingkungan yang lain di daycare mungkin juga dia seperti itu atau enggak gitu. Jadi nggak bisa yang cuma melihat dari satu setting lingkungan aja. Apakah ADHD bisa dicegah? Karena ini adalah ada faktor genetik ya, yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya supaya tidak semakin parah. Gitu. Jadi dikontrol aja. Iya, betul. Jadi dikontrol di sini dengan melakukan terapi dan juga dari pengendalian dari lingkungan sekitarnya juga dikondisikan. Terapi ADHD itu apa sih, macam-macam ya Mbak? Biasanya dilesin gitu ya anak-anak. Beda-beda memang kalau dari medis ya tadi farmako, kemudian kalau dari psikologi sendiri memang ada banyak. Jadi ada terapi kognitif perilaku. Misalnya dengan memberikan behavioral activity kayak gitu. Kemudian ada yang memberikan terapi musik juga.
untuk mengurangi terutama kalau dari penelitian yang saya baca, terapi musik ini untuk mengurangi hiperaktivitasnya. Nah, jadi ada juga terapi musik, juga ada terapi-terapi lain yang memang disesuaikan dengan kondisi ADHD setiap anak gitu. Karena memang nggak bisa disamaratakan. Kadang terapi yang A ini bisa dipakai untuk mengatasi atau untuk menghandle kondisi satu anak, belum tentu bisa menghandle untuk kondisi anak yang lain gitu. Jadi memang dikembalikan lagi ke kondisi masing-masing anak dan lingkungannya kayak gimana. Kembali lagi nih. Jadi misalnya kita pasti kan pertama yang bisa observasi kan pasti orang tuanya. Betul. Orang tuanya dulu mengobservasi kira-kira anakku ADHD atau enggak gitu. Nah, kapan kita udah mulai harus merasa ini anaknya harus dibawa ke DSA atau ke psikolog atau ke psikiater nih? Itu ketika sudah seperti apa nih? Kalau misalnya nih sudah sangat terlihat banget ya, ketika di lingkungan dia itu tadi nggak bisa diam, kemudian dia nggak bisa yang namanya ngantri. Jadi kadang kan kita mulai mengajarkan ya urut antrian gitu. Kalau misalnya mau sesuatu sabar dulu, nunggu dulu sampai giliranmu. Nah dia nggak bisa nih kalau disuruh ngantri gitu. Nah itu salah satu indikasi juga. Kemudian ketika misalnya dia diberikan tugas atau kita mengerjakan permainan bersama, dia ini nggak bisa fokus gitu. Jadi nggak suka ganti yang lain kayak gitu. Itu sudah bisa dijadikan tanda-tanda perlu observasi lebih mendalam lagi nih. Itu udah saatnya berarti dibawa ke psikiater, psikolog atau ke dokter gitu ya. Itu saatnya kita membawa. Nah, terus apakah anak hiperaktif ini ganggu perkembangan sosialnya? Biasanya sosialnya juga ikut terganggu dong. Iya, sangat. Karena otomatis kan apalagi ketika itu tadi kan otomatis akan bersinggungan dengan lingkungan di sekitarnya, interaksinya dia dengan teman-temannya, interaksinya dia dengan guru mungkin ketika di sekolah, dan interaksinya dia dengan keluarga inti itu sendiri gitu. Jadi memang akan sangat berpengaruh sekali ke faktor di sosialnya. Jadi sangat berpengaruh itu ya. Bisa berdampak macam-macam juga ke sosial ya. Kadang jadi bisa jadi anak yang sangat ansos nggak sih? Atau anak yang malah jadi nakal sama teman-teman ya? Bisa jadi. Jadi memang gini, ketika misalnya ADHD ini kurang tertangani, misalnya kurang awareness misalnya nggak kedetek nih sama orang tuanya gitu. Orang tuanya taunya pokoknya anak gue nakal gitu. Pada akhirnya nanti ketika dewasa remaja bisa jadi ini gangguan menentang. Gitu. Jadi rebel ya. Iya, jadi nggak mau kalau dikasih aturan dia nggak mau gitu. Jadi ada namanya gangguan menentang gitu. Jadi mereka nggak mau mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi ketika misalnya itu tidak terhandle gitu, dikhawatirkan akan berkembang ke arah situ. Bisa ke bawah sampai gede berarti ADHD ini ya. Jadi memang sampai dewasa juga. ADHD kan memang ini ya bisa ditekan tapi tidak disembuhkan. Nggak bisa sembuh berarti. Jadi memang itu akan terbawa terus gitu. Kita cuma bisa menangani, tidak bisa mencegah juga, mencegah berkembangnya aja ya. Iya, jadi tidak semakin buruk. Kayak gitu. Terus gadget tadi juga bisa ngaruh katanya bisa ngaruh ke hiperaktivitas gangguan fokusnya. Jadi gimana ceritanya bisa gadget sama gangguan fokusnya? Padahal gadget kan bisa bikin fokus gak sih sebenarnya? Jadi memang gini, gadget ini bisa menjadi salah satu faktor resiko. Jadi faktor resiko yang memang pada beberapa kasus itu justru akan semakin memperburuk kondisi attention deficitnya. Karena kan harapannya ketika dia bisa fokus ini nggak ke gadgetnya, tapi ke hal yang lain gitu. Jadi ketika dia mengerjakan tugas, ketika dia melakukan instruksi dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika misalnya kemudian pengalihannya ke gadget atau mungkin pengalihannya ke smartphone, takutnya nih khawatirnya malah justru dia jadi fokusnya ke situ gitu. Jadi kayak menimbulkan PR baru nanti. Gitu. Jadi malah harus ngelepasin itu anak dari gadget juga ya. Jadi PR lagi malahan. Oke. Terus soal anak ini kan udah mulai bisa ketahuan fokus atau enggak. Terus bisa dikasih instruksi dan mengikuti instruksi dengan baik dengan fokus itu ketahuannya umur berapa sih? Sebenarnya ADD ini bisa mulai deteksi dari umur 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi sebelum 3 tahun kalau anak moms belum bisa fokus jangan takut. Iya. Kadang karena emang usia fokus itu bisa dideteksi dari 3 tahun ternyata. Mulai biasanya mulai dari 3 tahun dan memang akan semakin terlihat
ketika semakin besar masuk 4 tahun 5 tahun ini kan apalagi ketika dia udah mulai sekolah. Nah kalau mulai sekolah ini sudah sangat bisa dideteksi dan diobservasi kayak misalnya dia di kelas nggak bisa duduk diem lama gitu, padahal ketika di kelas kan harapannya dia bisa mengikuti instruksi dari guru, bisa mengerjakan tugas bareng sama teman-temannya, tapi ini dia nggak gatel nih kakinya kalau nggak gerak ke sana kemari. Goyang-goyang, paling nggak goyang-goyang gitu ya kakinya. Karena salah satu gejalanya tuh juga seperti itu. Jadi dia mengalami kecemasan ketika dia nggak bergerak. Jadi kayak rasanya tuh gatel gitu, pengen gerak sana kemari gitu. Jadi itu salah satu indikasi yang bisa dilihat juga yang ketika paling jelas juga itu ya, ketika misalnya sudah masuk usia sekolah. Apalagi sih kira-kira yang bisa bikin kita mendeteksi si ADHD ini? Karena ternyata dekat sekali di antara kita tuh banyak banget yang ADHD dan nggak tahu gitu ya ternyata gitu. Apalagi? Karena kadang ini ya keselimur bahasa Jawanya tuh keselimur tersamarkan dengan itu tadi ya memang wajar gitu anak aktif. Kemudian memang wajar anak mengeksplor. Kadang memang munculnya seperti itu. Tapi memang ya banyak gejala-gejala yang bisa kita amati ketika misalnya memang sudah mulai kok ini anak ketika dikasih instruksi nggak bisa mengikuti. Terus kemudian ini juga dia sering lalai, misalnya punya sesuatu cenderung ceroboh gitu. Oh gitu. Iya, itu bisa jadi salah satu warning juga kok ini anak ketika misalnya berangkat bawa apa terus pulang ketinggalan atau mungkin dia lupa naruhnya. Jadi cenderung nggak fokus jadi nggak fokus, nggak inget tadi ditaruh di mana gitu, karena pikirannya kemana-mana gitu ya, kepecah kemana-mana. Iya. Terus soal ceroboh juga nih. Kalau ceroboh itu salah satu indikator ADHD juga. Jadi bukan kemudian ini ya apa namanya wah kelihatan banget nih cerobohnya. Itu bisa jadi salah satu warning juga gitu. Oh gitu. Terus kayak misalnya ketika kita ajakin ngobrol anak gitu, mereka cenderung sering menyela. Jadi belum selesai kita kasih penjelasan dia udah ngomong yang panjang gitu. Kita belum selesai memberikan instruksi dia udah kabur kemana gitu. Itu salah satu juga ciri. Jadi ketika dia kurang bisa mempertahankan interaksi dengan orang lain. Oh gitu. Kalau itu pada akhirnya kalau kita misalnya udah bisa mendeteksi kayak gitu-gitu tadi, dibawalah ke DSA, ke psikolog atau psikiater gitu ya. Terus nanti dikasih penanganan sama tenaga ahli, bisa lewat obat tadi, terus lewat terapi-terapi segala macam. Nah, sekarang kan lagi macam-macam nih terapi-terapi yang berenang lah, yang bisa bikin anak jadi semakin tenang lah. Itu beneran nggak sih sebenarnya Mbak Biba? Iya. Terapi-terapi yang jadi tren nih, yang terapi musik tadi itu maksudnya didengerin musik atau disuruh main musik? Didengerin musik bisa musik. Dan main musik pun juga bisa. Musiknya juga musik khusus ya? Kalau nggak salah nih, kalau secara musikologinya nih ada benar ada chord-chord tertentu yang memang bisa bikin lebih rileks sih memang, kayak kayak apa namanya social eksperimen, social music eksperimen yang dilakukan sama Kunto Aji, yang bisa bikin kayak gitu-gitu loh. Itu berarti emang beneran bisa ngefek ya ke meredam ADHD ini bisa. Untuk hiperaktivitasnya khususnya. Jadi bukan ke attention deficitnya tapi ke hiperaktivitasnya itu tadi. Jadi memang untuk yang terapi musik itu nyasarnya ke hiperaktivitasnya. Jadi mereka biar lebih bisa ngerem, lebih bisa ngerem. Bisa tenang Terus mungkin Mbak Adis juga pernah dengar ini terapi lumba-lumba. Terapi lumba-lumba apa itu? Jadi yang anak berenang dengan lumba-lumba. Oh ya, pernah lihat. Jadi berinteraksi dengan lumba-lumba itu juga beberapa saya baca literatur juga bisa untuk mengatasi beberapa gangguan kayak misalnya ADHD sama autis. Kalau anak yang tidak dengan ADHD nggak apa-apa juga dibawa ke tempat-tempat terapi yang kayak gitu? Tergantung kondisinya. Oh gitu. Iya, semuanya memang kayak misalnya terapi ini pun kayak misalnya tadi terapi musik tidak kemudian disamaratakan atau digeneralisasikan ke semua kasus ADHD bisa gitu. Jadi karena balik lagi bahwa setiap kasus setiap anak itu beda. Walaupun sama-sama diagnosanya ADHD gitu, tapi bisa jadi memang penanganannya beda ya. Bisa penanganannya beda. Kayak misalnya mungkin kalau secara medis obat Mbak Adis flu pakai merek ini bisa, tapi buat saya enggak. Belum tentu bisa ya. Sama juga kayak sama tergantung usianya juga kali ya Mbak. Betul sekali, tergantung usia. Usianya ketika di terapi itu di usia-usia berapa, apa yang sedang berkembang kayak gitu. Oh gitu. Terus seru juga ya ngebahas soal ADHD. Aku jadi penasaran dan pengen mengobservasi anakku juga karena memang anakku tuh cenderung aktif banget Mbak Bibah. Dia
Waktu usia anak-anak lain belum pada duduk, anakku udah duduk. Anak-anak lain belum jalan, anakku udah jalan. Aku juga agak sedikit insecure nih jadinya gitu, gara-gara kadang orang-orang bilang, "Ih, Mbak Adis anaknya aktif banget ya," gitu. Aku juga jadi kayak rada-rada aduh ini worry ya. Ada worry, ada kecemasan sendiri gitu soal nanti ini kayaknya harus diobservasi juga nih, karena emang usianya baru 1 tahun 3 bulan sih. Udah mulai bisa disuruh buang sampah sih gitu. Coba tolongin dibuang sampahnya, dia beneran ke tempat sampah dan ngebuang. Kadang itu baju dia mau mandi nih misalnya, bajunya dilepas terus kita suruh coba taruh di tempat baju kotornya Rumi di mana gitu. Nanti dia taruh sendiri gitu. Apakah itu juga bisa menjadi salah satu yang menjadi salah satu indikasi kalau dia bisa fokus nggak sih? Ya, jadi memang aku deg-degan juga. Jadi salah satu tanda apakah anak ini bisa fokus apa enggak ketika diberikan instruksi, dia mau mendengarkan dan bisa melaksanakan instruksi sesuai dengan yang diberikan atau enggak. Meskipun instruksi pendek? Ya, meskipun instruksi pendek. Gitu. Dan juga dilihat ya itu tadi kayak misalnya diobservasi sederhana ketika dia bermain, apakah dia gampang berpindah-pindah mainan, ketika dia melakukan aktivitas apakah dia mudah berpindah-pindah aktivitas dari gitu ya. Mungkin habis mainan puzzle baru dipasang satu udah ganti yang lainnya gitu. Gitu. Itu memang salah satu ciri khas yang sangat terlihat gitu. Dari kalau anakku sih cenderung lebih ke satu mainan bisa lama banget gitu. Bisa mainan sendok sama gelas gitu ya, mainan disuapin, ibunya disuapin, boneka semuanya disuapin, tuh bisa 1 jam sendiri. Oh gitu, jadi gitu. Asik untuk mainan asik sendiri itu. Ya sih benar. Nah kalau autisme itu berarti kebalikannya, beda terlalu lagi. fokus atau gimana? Kalau autis ini kan apa ya, mereka sangat kompleks juga, jadi gangguannya sangat, jadi kayak mereka terperangkap dengan dunia mereka sendiri. Nah, bukan itu dia. terperangkap sih, mereka ini ya punya dunia sendiri. Punya dunia sendiri. Jadi mereka lebih nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian dari hal-hal kayak tatap muka, kontak mata itu mereka minim kayak gitu. Tapi cenderung aktif juga biasanya. Ada autis yang dia itu tipenya hiperaktif dan ada yang hipoaktif. Jadi ada juga yang autis yang dia lebih banyak diem, kalau nggak dikasih instruksi mereka nggak melakukan apapun, itu ada juga. Jadi hiperaktivitas juga bisa terjadi sama anak autis juga. Betul. Ada beberapa anak autis yang jadi ADHD ini sebenarnya kadangkala pada beberapa kasus nggak berdiri sendiri, Mbak Adis. Gitu. Jadi ada gangguan penyertanya. Nah, salah satu yang paling sering juga autis. Jadi autis dengan ADHD. Autis dengan ADHD. ADHD tadi sendiri adalah gangguan fokus itu tadi ya. Jadi autis dengan hiperaktivitasnya juga. Dan autis juga memang benar-benar beda-beda setiap anak ya, Mbak Biba. Benar-benar beda-beda. Ada yang jadi begini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Gitu. Dan itu penanganannya juga beda-beda pasti. Sama seperti ADHD. Sama kayak autis yang hiperaktif pasti akan beda dengan autis yang dia hipoaktif itu. Kalau hipoaktif kan mereka dirangsang gimana, diterapi supaya mereka lebih mau melakukan aktivitas tanpa diinstruksi kayak gitu. Sedangkan kalau yang hiperaktif mereka justru gimana terapinya fokusnya ke lebih ke pengendalian dirinya mereka. Gitu. Terakhir nih Mbak Bibah, pesan Mbak Bibah sebagai psikolog untuk orang tua dengan anak yang sudah terdeteksi ADHD atau mau lagi mengobservasi anaknya yang diduga ADHD gitu. Apa pesan Mbak Bibah untuk orang tua untuk moms dan juga dads di luar sana gitu bahwa ketika misalnya kadang-kala memang anak-anak ini menunjukkan perilaku yang sangat aktif gitu ya. Karena memang ketika apalagi usia 1 sampai 3 tahun tuh kan mereka lagi asiknya explore gitu ya. Jadi seringkali kita menduga bahwa kok ini anakku aktif banget sih, apakah kemudian anakku ini ADHD gitu ya. Kadang mikirnya seperti itu. Nah, jangan buru-buru dulu kemudian mendiagnosa sendiri. Apalagi dengan cocok logi gitu ya. Aku baca di jurnal atau mungkin baca di sosial media ciri-ciri ADHD kayak gini, kok kayaknya kelihatan semua di anakku gitu. Jangan sampai seperti itu. Ketika misalnya memang ayah dan bunda di rumah menduga ada dugaan anak ke arah ADHD, sebisa mungkin segera dibawa ke profesional, entah itu DSA, psikiater ataupun psikolog, karena memang penegakan diagnosa ADHD ini tidak mudah. Jadi harapannya pun ketika misalnya memang ADHD itu ditegakkan, ada intervensi yang pas untuk putra-putrinya gitu ya. Itu. Jadi nggak cukup semata-mata cuma ngebaca di internet soal menghadapi ADHD dan segala macam, tetap butuh tenaga ahli. Betul gitu sekali. Ya. Betul gitu Mbak Bibah, terima kasih sekali sama-sama, lagi. Adis. Sering-sering mampir di Moms Talk ya. Kita bicara lagi nanti soal macem-macem. Dan Moms, jangan lupa untuk like,
subscribe dan juga komen kalau perlu mau misalnya mau nanya soal apapun seputar anak dan moms ya. Terima kasih, sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya.